Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Faruk Tadayat. People usually call me Fahri. I am in the 11th grade majoring in Technical Visual Engineering. Belum memasuki area perusahaan, wajib memakai standar operasional kerja. Wajib memakai helm safety, wear pack, dan sepatu safety. Saat kata tak mampu mewakili kata hati, doa menjadi jalan kita menyapa Sang Pencipta. Mari kita awali segalanya dengan doa, karena darinya lah semua kekuatan dan ketenangan berasal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Melakukan pemanasan sebelum bekerja dapat mencegah cedera atau otot kram. Selain itu, sisi lain dari melakukan pemanasan adalah menjaga detak jantung agar stabil dan mengurangi risiko ketegangan atau cedera saat melakukan pekerjaan. Setelah melakukan pemanasan, maka tubuh akan jadi jauh lebih siap untuk melakukan pekerjaan. Hello everyone. Saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum dan tujuan didirikannya perusahaan Kiat Ananda Cold Storage. Kiat Ananda Cold Storage merupakan perusahaan yang mempunyai fasilitas penyimpanan bersuhu dingin yang digunakan untuk menjaga kualitas berbagai produk yang mudah rusak, seperti ikan, daging, buah-buahan, makanan beku, dan bahan pangan lainnya. Perusahaan ini didirikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan perizinan usaha yang berlaku. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan juga mengacu pada KBLI 52102 tentang aktivitas cold storage. Tujuan utama dibangunnya cold storage adalah untuk menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman bagi pelaku usaha produsen, distributor maupun pelaku bisnis di bidang makanan dan minuman. Dengan adanya penyimpanan bersuhu dingin, bahan pangan dapat bertahan lebih lama tetap segar terjaga kualitasnya serta mengurangi resiko kerusakan sebelum didistribusikan atau diolah menjadi produk jadi. Dalam operasionalnya, perusahaan wajib menerapkan pengendalian suhu, pencatatan keluar masuk barang, standar keamanan pangan, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan divisi saya adalah maintenance. Maintenance merupakan bagian yang bertanggung jawab dan bertugas untuk melakukan perawatan, pemeriksaan, perbaikan, dan pemeliharaan terhadap seluruh mesin peralatan serta fasilitas operasional perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Dengan demikian, keberadaan cold storage tidak hanya membantu menjaga kualitas produk, tetapi juga mendukung kelancaran rantai distribusi pangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Tantangan industri saat ini adalah kemajuan teknologi, persaingan bisnis, dan biaya operasional yang terus meningkat. Solusinya yaitu berinovasi, meningkatkan kualitas SDM, dan menerapkan teknologi secara efektif agar perusahaan tetap kompetitif. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Sejak dahulu, laut menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai daerah di Nusantara dan dunia. Kemaritiman Indonesia berkembang dari masa kerajaan hingga era modern sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Salah satu pemanfaatan sumber daya laut yang terus berkembang adalah sektor perikanan. Perkembangan tersebut didukung oleh kemajuan teknologi penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan mengalami perkembangan dari alat tradisional yang sederhana seperti pancing tangan, lalu ada jala yang sekarang berubah menjadi teknologi modern yang menggunakan kapal bermotor, GPS, fish finder, echo sounder, atau alat pendeteksi ikan, dan palka cold storage untuk ruang pengawet ikan. Perkembangan ini membantu meningkatkan hasil tangkapan dan efisiensi kerja nelayan. Meningkatnya hasil tangkapan ikan kemudian memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sektor perikanan menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Sektor perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyediakan sumber pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor hasil perikanan. First, we receive instructions to clean rusty iron particles on the machine. Second, we check the function of the cylinder head and clean it before the engine is operated.
Work steps for cylinder head inspection. Number 1. Open the cylinder head cover. The first step is to open the cylinder head cover using a ring or wrench. Number 2. Clean the engine components. After the cover is removed, clean all engine components from dirt, particles, and oil residue. Then apply special engine sealant to the rubber part located at the bottom of the cylinder head cover, so it attaches firmly when reinstalled. After that, put the cylinder head cover back in place. And number 3, start and check the engine. The final step is to start the engine to ensure it operates normally. If the engine does not properly, further repair is required. If the engine runs normally, no additional repair is needed. Mempresentasikan hasil penyelidikan statistika bivariat pada sistem cold storage menggunakan data tekanan amonia atau NH3 dan suhu evaporator. Data yang saya gunakan terdiri dari dua variabel yaitu NH3 dan suhu evaporator. Karena terdiri dari dua variabel dan keduanya berupa angka, maka data ini disebut data bivariat numerik. Setelah data dikumpulkan, dibuat diagram pencar untuk melihat pola hubungan antara kedua variabel. Terlihat bahwa titik-titik membentuk pola menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara tekanan NH3 dan suhu evaporator. Dari data tersebut diperoleh persamaan regresi linear atau base fit yaitu Y sama dengan negatif 1,5 X ditambah 12. Nilai negatif menunjukkan adanya asosiasi negatif. Artinya setiap kenaikan tekanan sebesar 1 bar akan diikuti penurunan suhu sekitar 1,5 derajat Celcius. Persamaan ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan suhu evaporator pada tekanan tertentu. Hal ini karena suhu evaporator juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompresor, kondensor, jumlah produk yang disimpan, dan frekuensi buka tutup pintu cold storage. Selanjutnya saya akan menerapkan konsep peluang bersyarat. Misalnya dari 30 hari ketika tekanan lebih dari 24 bar, terdapat 24 hari di mana suhu mencapai target. Dari perhitungan diperoleh 0,8 atau 80%, artinya jika tekanan lebih dari 24 bar, maka peluang suhu mencapai target adalah 80%. Pada kejadian saling bebas, satu kejadian tidak memengaruhi kejadian lainnya. Contohnya adalah lampu indikator panel menyala dan pintu cold storage terbuka. Dari perhitungan diperoleh peluang kedua kejadian terjadi bersamaan sebesar 0,16 atau 16%. Kombinasi digunakan ketika memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Jika memilih 3 komponen dari 5 komponen yang tersedia, diperoleh 10 kemungkinan kombinasi. Permutasi digunakan ketika urutan diperhatikan. Dari 5 komponen yang tersedia, terdapat 60 kemungkinan urutan pemeriksaan yang berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat asosiasi negatif antara tekanan NH3 dan suhu evaporator pada sistem cold storage. Hubungan tersebut dapat dimodelkan menggunakan regresi linear dengan persamaan Y sama dengan negatif 1,5 X ditambah 12. Selain itu, konsep peluang bersyarat, kejadian saling bebas, kombinasi, dan permutasi juga dapat diterapkan dalam analisis operasional cold storage. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan preventif harian yaitu perawatan valve. Pertama-tama, kita harus memakai APD dengan lengkap sebelum melakukan kegiatan, seperti memakai helm safety, wear pack, membawa sarung tangan, dan memakai sepatu safety. Selanjutnya, saya memakai sarung tangan dahulu sebelum melakukan kegiatan. Setelah itu, saya membawa kunci Inggris untuk perawatan. Di sini kita harus berhati-hati karena kita harus menaiki tangga terlebih dahulu sebelum melakukannya. Terlihat dengan jelas di sini valve tersebut kotor dan terlapisi oleh es batu. Jadi kita harus membersihkan valve terlebih dahulu sebelum kita melakukan defrost. Setelah sudah bersih, saya lanjut untuk membuka sedikit space valve. Hal itu bertujuan untuk mendefrost mesin valve. Defrost adalah mencairkan bunga es frost yang menempel pada evaporator cooling oil agar sistem pendingin tetap bekerja dengan baik.
Kenapa perlu di-defrost? Saat cold storage bekerja, udara yang mengandung uap air melewati evaporator yang sangat dingin. Uap tersebut membeku dan membentuk lapisan es. Jika es terus menumpuk, aliran udara menjadi terhambat. Jadi itulah mengapa saya melakukan preventif perawatan valve, yaitu mendefrost valve. Jika sudah melakukan preventif, maka kita harus turun terlebih dahulu. Dan kita harus menuruni tangga dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan saat bekerja. Menghasilkan ide-ide baru merupakan langkah penting dalam berwirausaha. Misalnya, banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk memasak, sehingga muncul ide bisnis frozen food siap masak. Dalam bidang perikanan, muncul ide penyimpanan ikan beku menggunakan cold storage agar kualitas produk tetap terjaga dan awet. Ide tersebut kemudian dikembangkan dan diterapkan menjadi solusi nyata yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui inovasi, seorang wirausaha dapat menciptakan peluang bisnis, memberikan nilai tambah bagi pelanggan, serta meningkatkan daya saing dan keuntungan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.